Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online GBT Getsemani Reni Jaya Pamulang. 1 minggu sudah kita lewati dengan begitu baik, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kecakapan kita, bukan pula karena kesalehan kita. Semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita boleh ada hingga pada hari ini. Dan hari ini ibadah kita begitu spesial karena kita memperingati Hari Raya Pentakosta, hari raya di mana diturunkannya Roh Kudus atas setiap orang percaya. Untuk itu mari kita nyanyikan satu pujian. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku,
Itu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini, tepat pada hari Pentakosta. Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita rindukan mendengar apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan buat setiap kita untuk mendengarkannya, dan apa yang Tuhan inginkan untuk kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami butuh tuntunanmu, kami butuh pimpinan, kami butuh hikmatmu. Terlebih lagi hambamu Tuhan yang sangat-sangat jauh dari sempurna ini Tuhan. Biar kiranya kemurahan lebih daripada hidup Tuhan memenuhi setiap kami, memenuhi setiap pendengar, sahabat, saudara, teman-teman dimanapun setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Sehingga setiap kami boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi isi hatimu, apa yang bisa kami lakukan, kami perbuat untuk menangkan dan memuliakan namamu. Dalam nama Kudus penuh kuasa kami berucap syukur, haleluya, amin. Hari ini kita merayakan, kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta di dalam Perjanjian Baru. Sebab Pentakosta ada yang dalam Perjanjian Lama dan ada pula yang dalam Perjanjian Baru. Tapi yang kita mau bicarakan, kita mau sama-sama belajar hari ini adalah tentang Pentakosta dalam Perjanjian Baru. Saudara-saudari terkasih, kita mau sama-sama buka dalam firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang keempat, sampai dengan yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yang pertama-tama yang perlu kita pahami tentang Pentakosta ini adalah perintah Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Siapa itu mereka? Mereka adalah murid-muridnya. Dan menyuruh mereka tinggal di situ, tinggal di Yerusalem untuk apa? Untuk menantikan janji Bapa. Pentakosta adalah penggenapan atau pemenuhan janji Bapa. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-4, 16, 17 sampai ayat yang ke-26. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Makna Pentakosta adalah pemenuhan janji Bapa. Apa yang Bapa janjikan pada setiap kita, pada setiap murid-murid Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus, saudara. Bapa menjanjikan Roh Kudus untuk apa? Untuk selalu menyertai kita. Yang pertama, Roh Kudus itu dijanjikan untuk menjadi penolong buat setiap kita. Banyak kali pada saat kita mengalami persoalan, masalah apapun dalam kehidupan kita yang di luar batas kemampuan kita, kita membutuhkan seorang, kita membutuhkan pihak lain untuk mampu menolong kita.
Kita mencari pertolongan dari pihak manusia. Kenapa? Karena kita nggak sabar. Saudara, kira-kira berapa lama dibutuhkan oleh murid-murid ini untuk mereka menerima Roh Kudus, untuk mengalami janji Bapa, Roh Kudus yang datang memenuhi setiap mereka. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa pada hari yang ke-10 Roh Kudus itu akan tercurah, pada hari yang ke-10 Roh Kudus itu akan datang. Dia cuma berkata bahwa kamu harus tinggal di loteng di Yerusalem, di kota ini, sampai kamu dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus. Berapa lama? Tuhan Yesus nggak pernah mengatakan waktunya. Dia nggak pernah memberikan jangka waktu tertentu. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi, apa yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Hari pertama mereka berkumpul sama-sama, mereka berdoa memuji menyembah Tuhan. Nggak ada apa-apa, nggak terjadi sesuatu. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Berapa baik setiap kita berdoa, kita memohon, kita meminta kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, tetapi nggak ada jawaban. Bagian besar masalah kita mungkin semakin bertambah rumit, bertambah sulit. Demikian pula dengan murid-murid ini. Mereka menanti-nantikan hari pertama, hari kedua, sampai hari kelima. Saya nggak tahu, tetapi seringkali menunggu adalah sesuatu hal yang sangat membosankan. Menunggu dapat menggoncangkan iman kita. Menunggu bahkan seringkali membuat orang berpaling kepada hal-hal yang lain, pertolongan dari pihak lain. Kenapa? Karena kita suka sesuatu yang instan, kita suka sesuatu yang pada saat kita minta, pada saat kita berdoa, kita berharap itu dijawab seperti apa yang kita mau. Tapi kenyataan tidak seperti itu. Butuh waktu, ada proses. Demikian pula dari para murid-murid. Baru pada hari ke-10. Dan mereka nggak ngerti sebenarnya. Apakah entah itu hari ke-10, hari ke-11, 12, atau hari keberapa, atau hari ke-7. Tapi mereka terus menanti. Sampai Tuhan betul-betul mengenapi janjinya. Demikian pula setiap kita. Firman Tuhan katakan, orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Demikian pula dengan murid-murid. Tuhan tidak ingkar janji. Tepat pada hari ke-10 Roh Kudus turun tercurah. Kita butuh Roh Kudus untuk menolong setiap kita. Kita butuh untuk berharap pada Roh Kudus dan tidak menyerah sampai Dia menolong kita tepat pada waktunya. Yang kedua, janji Bapa tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah penghibur setiap kita. Berapa baiklah setiap kita berasa sedang mengalami masalah, mungkin stres, mungkin tekanan, apapun. Kita butuh yang namanya hiburan. Kita mencari sesuatu yang bisa menyenangkan kita lah, dengan cara-cara kita sendiri. Kenapa? Karena jiwa ini butuh dihibur. Tetapi penghibur yang dari Tuhan seringkali tidak seperti apa yang kita pikirkan. Pada saat kita sedih, kita merasa seperti Tuhan ingin membuat kita bersuka cita melalui apa yang dalam dunia ini. Tetapi tidak. Penghiburan dari Tuhan dikatakan apa? Penghiburan melalui pengajaran kebenaran firman Tuhan. Seperti firman Tuhan yang mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 yang tadi sudah kita bacakan, sudah kita baca bersama-sama, bahwa penghiburan itu adalah pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Katakan seperti ini, sebab Ia menyertai kamu, Ia adalah Roh Kudus, dan akan diam di dalam kamu, yaitu Roh Kudus, yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan Dia akan mengingatkan kamu dan semua yang telah kukatakan kepadamu. Penghiburan kita yang utama dan terutama yang Roh Kudus akan berikan pada setiap kita adalah melalui apa? Melalui firman Tuhan. Pada saat hati kita sedih, hati kita susah, kita butuh sesuatu yang mungkin fun atau sesuatu yang mungkin untuk membuat diri kita bersuka cita. Saudara jangan cari kemana-mana. Belajarlah mencari di dalam firman Tuhan. Saudara minta Roh Kudus, sang penolong, sang penghibur itu untuk menghibur melalui firman Tuhan, melalui janji-janji Tuhan. Sebab janjinya selalu ya dan amin. Yang terakhir, tentang memaknai Pentakosta. Apa makna dari Pentakosta? Yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Ini yang paling penting untuk kita perhatikan, yang sangat-sangat penting. Pentakosta, kepenuhan Roh Kudus, tidak semata-mata tidak sekedar berbicara roh, nubuatan, mukjizat, bahasa roh. Lebih dari itu. Memang itu perlu. Itu kita alami. Itu ada dalam kehidupan setiap kita. Tetapi yang terpenting adalah ini. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ingin terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Apa artinya? Suatu kepastian dia akan datang kembali. Artinya kita hidup di hari-hari terakhir. Waktu ini sudah semakin pendek. Waktu ini sudah semakin sangat singkat. Salah seorang hamba Tuhan yang saya kenal, teman papa saya, beberapa waktu dia sering mengirimi saya sharing-sharing firman Tuhan. Dan hari Minggu yang lalu pun dia masih sempat menyampaikan khotbah online, saudara. Tapi tiba-tiba 2-3 hari kemudian dia meninggal. Tuhan panggil dia kembali. Saudara, kita nggak tahu kapan waktu kita akan berpulang, kapan akan Tuhan panggil kita. Kita nggak ngerti. Waktu ini semakin singkat, waktu ini semakin pendek. Dia akan datang kembali. Dan di waktu yang singkat, di waktu yang pendek ini, jangan sia-siakan hidup kita. Sama-sama kan pesan Rasul Paulus yang begitu kuat, begitu luar biasa buat setiap kita tentang waktu-waktu yang sangat-sangat pendek ini. Di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan ke-16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, ini hari terakhir. Dalam waktu yang singkat Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput setiap kita. Saudara siap tidak siap, tetap akan datang. Oleh karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kita hidup di waktu-waktu terakhir ini. Jangan seperti orang bebal, saudara. Kita mau belajar seperti orang arif, mempergunakan waktu yang ada ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Mempergunakan waktu yang ada ini untuk berfokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk hidup kita bisa membawa manfaat dan dampak yang luar biasa buat orang sekeliling di sekitar kita. Hiduplah sebagai anak terang. Fokuslah pada perkapalan di atas, bukan yang di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Mari sama berdoa. Bapak, terima kasih. Berkiranya sesuatu yang satu dari sempurna ini, Tuhan, pesanmu makna tentang Roh Kudus itu, Tuhan, tentang hari Pentakosta itu boleh bisa mengubahkan cara pandang kami, cara pikir kami, dan karakter dan pribadi kami, cara kami menghadapi kehidupan kami sehari-hari. Bahwa Roh Kudus itu adalah pemenuhan pengenapan janji Bapa. Bahwa Roh Kudus itu ada untuk menolong kami, untuk menghibur kami di dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Bukan seperti apa yang kami mau, tapi seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan rindukan buat setiap kami. Dan Tuhan, Roh Kudus itu ada memiliki kehidupan kami sehingga kami memiliki kuasa menjadi saksi-Mu, Tuhan. Saksi adalah orang hidup intim, hidup karib dengan Tuhan. Sehingga hidup kami, Tuhan, penuh dengan kuasa karena kami mengasihi Tuhan, karena kami mengerti kehendak Tuhan, karena kami berfokus pada Tuhan, karena kami melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Bukan kemauan kami, tapi kemauan Tuhan. Dan bukan Pentakosta yang terakhir, Tuhan, bahwa Engkau pasti akan datang kembali. Yang kedua, dan inilah hari-hari terakhir, Tuhan. Hari-hari sudah sangat-sangat pendek, sangat-sangat singkat, Tuhan. Malapetaka, bencana, persoalan hidup ada dalam kehidupan setiap kami yang kami hadapi sehari-hari. Tapi biar tidak menggoyahkan kami, Tuhan, tapi biar kami tetap berfokus mana kepadamu, Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan, sehingga pada saat Engkau memanggil kami untuk kembali kepadamu, ya Bapa, Engkau mendapati kami melakukan kehendak-Mu, dan Engkau mengatakan kepada kami, hamba-Ku yang setia, marilah bersama-sama dengan Tuhan-Mu dan nikmatilah apa yang menjadi bagian-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kami mendengarkan firman ini, Tuhan, sharing ini, Tuhan, kami sama-sama dikuatkan dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari
Haleluya, puji nama Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang heran, Allah yang besar seperti Engkau Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, untuk penyertaanmu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami, sehingga Engkau memperlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk ibadah Pentakosta pada hari ini Bapa. Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu nyata dalam ibadah hari ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk para jemaat-Mu Bapa, juga para pemirsa Tuhan yang mengalami sakit tubuh Tuhan, kiranya Engkau mau sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Yang sedang berbeban berat Engkau mau berikan kelegaan. Yang sedang dalam permasalahan dan dalam pergumulan, kiranya Tuhan Kau memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang mulai bermalas-malasan Kau mau tarik kembali, Engkau mau ingatkan, Engkau mau gugah hati kami untuk mencari Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di mana-mana tempat, untuk hamba-hamba Tuhan-Mu di mana-mana tempat, khususnya GBT Getsemani Renijaya Pamulang Bapa. Kiranya melalui gereja-gereja-Mu, melalui hamba-hamba Tuhan-Mu di mana-mana tempat, baik di kota maupun di pelosok desa, kiranya firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik, sehingga boleh banyak jiwa dimenangkan untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Biarlah Tuhan mereka Engkau memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan negara kami, dan membawa bangsa dan negara kami kepada adil dan makmur. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk situasi kondisi bangsa dan negara kami, juga seluruh dunia yang terjangkit wabah virus corona Bapa. Kiranya Bapa Engkau mau tutup bungkus kami Tuhan, Engkau mau kondusifkan Tuhan keadaannya, sehingga dari hari lepas hari keadaan boleh semakin membaik, dan masyarakat juga boleh kembali kepada aktivitasnya seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk para tim medis, untuk para TNI Polri, juga pihak-pihak Tuhan yang membantu Tuhan dalam mengentaskan wabah virus corona ini Tuhan, yang membantu para pasien Tuhan. Kiranya juga Engkau mau berikan kesehatan hingga pasien ini Tuhan boleh pulang ke rumah mereka masing-masing, bertemu dengan keluarga, dan boleh beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar Bapa kami akan mengakhiri ibadah ini Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah Pentakosta ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah melalui pujian penyembahan, melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, namun sebelum itu Bapa, kami memohonkan berkat yang daripada-Mu, kiranya melalui berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, melalui persekutuannya dengan tubuh Kristus, menyertai kami mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.